Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas menjadi misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Berikut laporan hasil aktualisasi optimalisasi informasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada coach, mentor, dan penguji. Assalamualaikum, perkenalkan saya Desi Fitrida Jeniwen Putri, pengelola bantuan hukum Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 100 tahun 2021 Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Pada video kali ini saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi yang dilakukan selama masa habituasi. Untuk menghemat waktu, berikut cuplikannya. Kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Dalam kegiatan ini, saya melakukan konsultasi awal serta mengkomunikasikan rencana pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan selama masa habituasi. Hal ini sebagai bentuk dari implementasi nilai aneka, WOG, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut. Kegiatan kedua, mengumpulkan data atau informasi organisasi bantuan hukum yang ada di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Dengan menerapkan nilai-nilai akuntabel, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan manajemen ASN, kegiatan ini menghasilkan output sebagai berikut. Kegiatan ketiga, menyusun SOP kontak informasi layanan bantuan hukum. Dengan melakukan konsultasi dan koordinasi bersama mentor dan atasan secara berjenjang, saya menyusun standar operasional prosedur dari kontak informasi layanan bantuan hukum. Kegiatan ini berlandaskan pada nilai-nilai aneka, WOG, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Setelah SOP selesai disusun, saya menemui Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan untuk meminta persetujuan. Berikut adalah output dari kegiatan ini. Kegiatan keempat, membuat kontak informasi layanan bantuan hukum. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan mentor dalam menetapkan kontak informasi layanan dan petugas yang akan bertanggung jawab. Kegiatan ini menerapkan nilai aneka, WOG, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Kemudian membuat desain flyer kontak informasi layanan bantuan hukum. Output yang dihasilkan adalah kegiatan kelima, membuat QR Code informasi layanan bantuan hukum. Sebagai salah satu upaya dalam melakukan optimalisasi informasi layanan bantuan hukum, saya menggunakan media digital berupa QR Code. Di sini, saya memilih aplikasi penyedia QR Code, kemudian menyiapkan data atau informasi yang akan dimasukkan, serta mengatur tampilan QR Code yang akan digunakan. Dengan menerapkan nilai-nilai akuntabel, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan manajemen ASN, lalu menyediakan akses QR Code di meja resepsionis. Kegiatan ini menghasilkan output sebagai berikut. Kegiatan keenam, melakukan kerjasama dengan organisasi bantuan hukum, diawali dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan atasan secara berjenjang, guna meminta persetujuan untuk melaksanakan kegiatan ini. Nilai-nilai akuntabel, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, WOG, pelayanan publik, dan manajemen ASN berperan dalam mewujudkan kerjasama yang diharapkan. Informasi terkait inovasi Sian Bankum atau informasi layanan bantuan hukum ini disampaikan melalui grup WhatsApp OBH Provinsi Sulawesi Selatan dengan meminta pernyataan sikap dari organisasi bantuan hukum atas kesediaannya dalam mendukung pengimplementasian inovasi ini. Output dari kegiatan ini berupa kegiatan ketujuh, melakukan sosialisasi terkait informasi layanan bantuan hukum. Sebelum melakukan sosialisasi, saya berkonsultasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan mentor dan Kepala Sub Bidang Humas Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah. Pada tanggal 18 Oktober 2021, inovasi Sian Bankum ini dilaunching oleh Bapak Kakanwil. Bismillahirrahmanirrahim.
aplikasi informasi layanan bantuan hukum kantor wilayah Kemenkumham Sulawesi dengan ini saya nyatakan di launching. Sosialisasi ini dilakukan melalui media sosial resmi kantor wilayah, WhatsApp grup OBH, dan pameran Legal Expo. Untuk menyiapkan dan membantu kesuksesan kegiatan sosialisasi ini, saya juga berkoordinasi secara berjenjang dengan tetap mengedepankan nilai-nilai akuntabel, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, WOG, pelayanan publik, dan manajemen ASN pada setiap tahapan kegiatan. Berikut output dari kegiatan ini. Kegiatan ke-8, melakukan evaluasi dan tindak lanjut, mengumpulkan semua hasil kegiatan dan mengkomunikasikannya dengan mentor, dan membuat laporan hasil kegiatan. Setiap tahapan kegiatan dilakukan dengan menerapkan nilai aneka, WOG, pelayanan publik, dan manajemen ASN dengan output kegiatan. Lalu, bagaimana tanggapan mereka terhadap adanya informasi layanan bantuan hukum atau SIAN Bankum ini? Berikut cuplikannya. Saya Anggoro Dasananto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan, mendukung penuh ide atau gagasan di mana proyek perubahan yang dibuat adalah merupakan informasi layanan bantuan hukum. Ini merupakan upaya peningkatan kualitas publik khususnya kantor Kemenkumham dalam menuju BPPM dengan aplikasi optimalisasi informasi layanan bantuan hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang telah digagas oleh Desi Fitrida Joni Iwan Putri sebagai peserta latihan dasar CPNS tahun 2021. Kami mendukung sepenuhnya. Terima kasih. Pada prinsipnya kami selaku Kabid Hukum mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan Ibu Eci terkait bantuan hukum. Nah, ini merupakan suatu pembaharuan. Semoga ke depan aplikasi yang dibuat oleh saudara Eci betul-betul dapat digunakan bagi masyarakat yang membutuhkan yang namanya bantuan hukum. Terima kasih. Saya Pak Remang, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan, call center di Kementerian Hukum Wilayah Sulawesi Selatan. Ini akan sangat membantu untuk menyebarkan informasi-informasi tentang pelaksanaan bantuan hukum. Saya kira ini sangat bagus. Terima kasih. Tabe Nanti Rismayanti, tinggal di Patalas, Kabupaten Goa. Ucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Kementerian Hukum dan HAM. Nake merasa terbantu karena anak-anak inovasi berua yang itu informasi layanan bantuan hukum. Demikian video kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Semoga dengan adanya informasi layanan bantuan hukum SIAN Bankum berupa kontak dan QR Code informasi layanan bantuan hukum ini dapat memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan dapat mewujudkan optimalisasi informasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah kerja kantor wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan. Terima kasih.